Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah mendefinisikan service unit dan package. Jadi sekelompok layanan belum tentu semuanya dipahami oleh bisnis. Maka kita harus definisikan service unitnya dan package-nya. Jadi kalau kita bicara ERP, itu adalah package. Dengan apa? Dengan support-nya, dengan helpdesk-nya, itu satu paket dengan layanannya. Jangan sampai kita ngasih ERP, tapi hanya aplikasi saja. Diteleponin susah, nggak bisa gitu ya. Diminta tolong nggak bisa, reset password susah, akhirnya seharian nggak pakai aplikasi gitu. Nah itu yang disebut sebagai service package. Harus satu paket dengan apa? Dengan support-nya, dengan service desk-nya dan sebagainya, dengan knowledge base-nya dan sebagainya. Harus satu paket. Sementara aplikasinya sendiri itu merupakan service unit. Kemudian support-nya service unit. Jadi unit-unit yang kecil itu membentuk satu paket yang kemudian bisa dirasakan oleh customer atau user manfaatnya. Tanpa itu biasanya hanya berakhir sebagai sebuah teknologi, gitu ya, tidak dirasakan manfaatnya. Jadi dalam mendefinisikan satu service saja, kita harus mempertimbangkan banyak hal di sini. Jadi tidak hanya layanan Anda apa, layanan saya kira-kira apa ya, email, ERP, CRM, kan nggak semudah itu gitu. Kebetulan itu adalah layanan-layanan atau aplikasi umum yang ada di perusahaan. Jadi kemungkinan benarnya itu tinggi gitu ya. Tapi kalau coba definisikan sebuah layanan atau beberapa layanan untuk perusahaan gitu, konstruksi gitu ya, yang khusus untuk konstruksi. Anda sebelumnya berada atau bekerja di sebuah perusahaan retail, masuk ke perusahaan konstruksi ditunjuk sebagai IT manager. Definisikan layanan yang khusus untuk perusahaan konstruksi kan bingung. Email betul layanan, tapi bukan khusus untuk layanan konstruksi. Lagi ya, ERP umum semua perusahaan butuh. Itu bukan layanan khusus untuk perusahaan konstruksi. Nah kan kita harus walk through nih, market space dan customer-nya siapa, memahami customer, proses bisnisnya seperti apa, klasifikasikan atau kuantifikasi outcome maksud saya. Oh mereka ingin proses untuk penggambaran, modeling, dan sebagainya, pengelolaan aset-aset yang digunakan untuk konstruksi, dari mulai tiang-tiang pancang dan sebagainya, stok inventory-nya itu tidak berupa cuman memori hard disk komputer saja, tapi juga peralatan-peralatan konstruksi gitu, seperti itu. Nah, kita memahami customer, kita kuantifikasi outcome mereka apa. Nah, itulah proses untuk mendefinisikan sesuatu yang layanan yang betul-betul baru bagi kita. Nah, terutama layanan khusus ya itu akan terasa banget butuhnya kita melakukan walkthrough tahapan-tahapan ini. Jadi kalau generic service seperti email, CRM, ERP udah pastilah itu dibutuhkan oleh semua perusahaan. Cuman kalau mengidentifikasikan layanan khusus, nah kita harus balik lagi ke sini. Gimana caranya ya? Masa nebak nggak mungkin, masa browsing di internet kan nggak mungkin. Maka kita harus datang ke customer. Pahami langkah-langkah ini, jalankan langkah-langkah ini dalam mendefinisikan layanan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut dikit. Oke, kita sebagai IT unit juga merupakan service provider. Cuman tipenya adalah internal. Nah, jadi gimana kalau layanan ini disediakan vendor? Bagaimana kalau layanan ini adalah kita yang di depan atau melakukan, tapi vendor yang backup dan sebagainya. Nah, kita bicara mengenai layanan yang dibedakan berdasarkan tipe service provider. Bisa jadi klasifikasinya adalah internal service, external service, dan sebagainya. Atau berdasarkan industrial gitu ya. Kadang-kadang itu disebut vertical industry. Jadi layanan IT untuk industri migas, layanan IT untuk industri manufaktur, dan sebagainya. Bisa kita bedakan layanan-layanannya berdasarkan industri, berdasarkan geografis, layanan industri Indonesia, layanan industri yang India, Cina, misalkan ada plant atau manufacturing plant itu di banyak negara, seperti itu. Itu contoh pengelompokan layanan ya. Kemudian berdasarkan demografi, layanan untuk usia balita, layanan untuk usia remaja, untuk usia dewasa contohnya. Kalau demografi perusahaan mungkin layanan untuk karyawati, layanan untuk karyawan gitu kan, layanan untuk manajer, layanan untuk staff gitu kan. Misalkan gini, yang boleh meminta kartu kredit itu adalah manajer ke atas gitu ya. Staff tidak boleh meminta kartu kredit. Jadi layanannya hanya untuk manajer ke atas, jadi menunya hanya tersedia untuk manajer ke atas dan seterusnya. Jadi kita bisa mengelompokkan layanan dengan berbagai kategori ya, termasuk berdasarkan corporate relationship. Ini adalah random lah, mix ya. Jadi corporate relationship ya terserah, misalkan
kita engage dengan satu divisi ya. Mereka mau layanan apa? Oke, kita sebutkan layanannya, masukkan di dalam katalog untuk mereka. SLA-nya juga khusus untuk mereka gitu. Kalau misalkan perusahaan kita tempat IT-nya berada, itu engage dengan perusahaan vendor, dengan customer-nya punya segmen tertentu, punya permintaan tertentu, jadi layanannya customize, maka itu berdasarkan corporate relationship seperti itu. Jadi intinya kita bedakan tipe-tipe layanan itu untuk memastikan bahwa kita masuk ke dalam pelayanan-layanan IT kita masuk ke dalam layanan yang mana gitu. Misalkan email mungkin generic services. Tapi kalau layanan PLC mungkin itu untuk manufacturing berdasarkan industri. Layanan pajak itu tidak berlaku umum ya, di Indonesia beda tarifnya dengan di luar negeri, di Singapura misalkan. Jadi saya juga berbeda, cara perhitungan juga berbeda. Mungkin itu bisa disebut sebagai geografis ya, layanan berdasarkan geografis. Jadi kita kelompokkan layanan-layanannya sesuai dengan tipe-tipe yang umumnya dipakai atau digunakan.